77. Selesai ke kampus, Arka memilih pergi ke rumah Dira. Tak lupa Arka mampir ke toko coklat dan toko buah untuk memberikan koin coklat dan buah untuk Dira, kakaknya. Sesampainya di rumah Dira, Arka disambut oleh Bidarmi yang membukakan pintu untuk Arka. Mas Arka. Silahkan masuk, Mas. Makasih ya, Bi. Oh iya, koin sama Kak Dira ada? Tanya Arka. Ada, Mas. Nyonya sama Nona sedang bermain di taman belakang. Ya udah, Bi. Saya ke sana ya. Iya, Mas. Silahkan. Arka segera menuju ke taman belakang rumah. Arka mendapati Dira sedang duduk bersama Queen, mereka tengah asyik bercengkrama dan bermain boneka. Arka lalu menyusul Dira dan Queen. Halo, Queen. Hai, Kak Dira, sapa Arka. Hai, Arka. Halo, Kakak Arka. Nih, Kakak bawain coklat buat kamu. Dan buah buat Kak Dira, kata Arka sambil menyodorkan parsel buah dan satu box coklat untuk Queen. Ya ampun, Arka. Ngapain sih repot-repot gini? Kak Arka, makasih ya coklatnya. Kak duduk sini, kata Queen yang menepuk sisi bangku ayunan yang kosong. Arka pun dengan senang hati duduk di samping Queen. Dira dan Arka pun kini saling berhadapan dengan jarak yang cukup dekat karena ayunan tersebut adalah ayunan dengan bangku yang saling berhadapan. Dira sedikit kurang nyaman dengan posisinya, meskipun Arka duduk di sebelah Queen. Namun Dira berusaha untuk bersikap biasa karena Dira tahu kalau Arka menyukainya. Oh ya, kakak sama Queen beneran udah sehat. Kok cepat pulangnya? Ya siapapun di rumah sakit nggak ada yang betah, Arka. Dan kita bersyukur, diizinin pulang. Oh ya, Kak. Makasih ya kakak udah mendonorkan darah untuk mama. Sama-sama cantik. Bukankah kita harus saling tolong-menolong, meskipun itu bukan mama Dira kalau ada yang butuh, kakak juga pasti bantu kok, imbu Arka sambil mengusap lembut kepala Queen. Kandungan Kak Dira juga sehat kan? Tanya Arka. Iya, udah sehat kok. Tapi tetap aku nggak boleh stres dan harus happy. Gimana Arka, namanya cobaan datang seperti itu saja, tentu saja stres dan tertekan pasti. Apalagi kalau udah menyangkut anak mama yang satu ini. Kata Dira sambil membelai pipi bakpao Queen. Syukurlah aku seneng dengarnya. Maaf ya, Kak waktu itu aku pergi tanpa pamit. Soalnya saat itu juga aku tiba-tiba kangen sama mama dan akhirnya pulang malam itu juga ke Beijing. Oh itu, iya Arka nggak apa-apa kok. Oh ya, Aili mana? Biasanya kalian nempel terus kayak perangko, goda Dira. Tadi kebetulan aku dari kampus terus mampir ke sini. Kak Arka, ajarin Queen main piano dong. Waktu itu kan papa udah janji mau minta Kak Arka buat ajarin Queen main piano. Ya udah, ayo kita mulai main sekarang, ajak Arka dengan semangat. Ya udah ayo, Kak. Queen pun menarik tangan Arka dan mengajaknya masuk ke ruang tengah di mana piano itu. Dira tersenyum lalu berjalan mengikuti Arka dan Queen dari belakang. Arka segera duduk bersama dengan Queen dan mengajarkan Queen not piano. Queen sangat senang. Sedangkan Dira memilih pergi ke dapur untuk membuat camilan dan persiapan makan malam. Karena hari ini Kinan akan pulang lebih awal. Nyonya di kamar aja, biar saya sama Sari yang ngerjain. Udah, Bi nggak apa-apa. Soalnya Tuan mau pulang lebih awal jadi saya mau buatin camilan sama masak makan malam. Oh ya, Mbak Sari tolong buatin Arka minum ya. Siap, Nyonya. Kalau ada yang bening, Sari semangat, celetuk Mbak Sari yang mengundang tawa Dira dan Bidarmi.
Dira memutuskan untuk membuat pisang goreng coklat keju dan martabak manis mini. Karena cuaca mendung dan sepertinya akan hujan, camilan itulah yang Dira pikir cocok untuk menemani hidangan malam ini. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan Arka berniat untuk pamit. Kak, aku mulai menyambar dan hujan mulai datang. Dira berdiri di depan jendela ruang tamu menanti suaminya. Tak lama kemudian, mobil Kinan datang dan masuk ke dalam garasi. Dira tersenyum bahagia melihat Kinan telah tiba di rumah. Loh, kok sama Aili? Gumam Dira penuh tanya. Kinan dan Aili segera berlari kecil masuk ke dalam rumah. Mas, kamu kehujanan. Ayo masuk. Iya, sayang. Aili, kamu langsung ke kamar tamu ya, ada baju Kak Dira juga di sana. Iya, Pak. Jawab Aili dengan tubuh basah kuyup. Kinan segera menuju kamar dan ditemani oleh Dira. Sesampainya di kamar, Dira segera menyiapkan air hangat dan membantu Kinan membuka bajunya. Mas, kamu kok sama Aili? Iya, tadi aku lihat dia di jalan. Katanya sih mau janjian sama Raihan tapi Raihan mendadak batalin karena ada keperluan yang nggak bisa ditinggal. Terus dia pesan ojek online tapi nggak datang juga dan waktu itu udah turun hujan, sayang. Jadi aku ajak aja dia ke sini. Ya udah, kamu mandi ya, Mas. Abis ini kita makan malam. Iya, sayang. Muah. Kata Kinan sambil mengecup bibir istrinya dan pergi ke kamar mandi. Aili yang basah kuyup segera masuk ke kamar tamu. Aili lalu melucuti bajunya namun tiba-tiba, Arka keluar dari kamar mandi. Ah, teriak Aili dan Arka kompak memekik. Aili yang baru melepas atasannya, langsung menutup dadanya dengan menyilangkan kedua tangannya dan berbalik memunggungi Arka. Karena Aili hanya memakai beh. Sedangkan Arka keluar dari kamar mandi dengan hanya melilitkan handuk di pinggangnya. Wajah Aili memerah, hampir saja asetnya terlihat oleh Arka. Wajah Arka pun tak kalah memerah, melihat tubuh Aili yang putih mulus dan hanya mengenakan atasan beh. Ngapain kamu di sini? Tanya Arka terkejut. Aku ke rumah Kak Dira, jenguk Kak Dira sama Queen. Kamu sendiri ngapain? Tanya Arka salah tingkah. Aku tadi kesini sama Pak Kinan, jawab Aili yang lebih salah tingkah karena melihat Arka yang bertelanjang dada. Jangan-jangan kamu jadi simpanan om-om ya, ngapain sama Pak Kinan? Ngaco kamu, udah cepat pakai baju sana. Perintah Aili. Ya udah kamu sana, cepat ke kamar mandi. Jangan buat aku nekat ya, celetuk Arka yang membuat Aili tersenyum kecil. Aili berjalan mundur melewati Arka dengan terus menutup dadanya dan segera berbalik menuju kamar mandi. Arka tersenyum manis melihat sikap Aili. Arka pun segera memakai baju dan segera keluar. Tanda hubung. Tanda hubung. Tanda hubung. Di kamar, Dira menyiapkan pakaian untuk Kinan. Kinan keluar dari kamar mandi dengan telanjang dada dan dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Kinan langsung menyergap tubuh istrinya dan memeluknya dengan erat. Sayang, aku butuh kehangatan, ucap Kinan dengan manja. Pakai baju dong, Mas. Kalau kamu meluk aku gini yang ada kamu masih terasa dingin. Cuma kamu yang bisa menghangatkan aku, sayang. Rayu Kinan sambil mengecup mesra leher jenjang istrinya. Kamu sekarang ganti baju, kita makan malam terus nanti malam aku hangatin kamu, balas Dira sambil meraba dada bidang suaminya. Bener ya, awas kalau bohong, ancam Kinan dengan tatapan tajamnya. Enggak, Mas. Oh ya, Mas, di kamar tamu kan ada Arka yang lagi mandi terus ada Aili juga, aduh Mas ngapain mereka di sana?
Jangan-jangan, pikiran Dira pun kemana-mana. Ngapain Arka kesini? Ketus Kinan sambil melepaskan pelukannya untuk memakai baju. Dia jenguk aku sama Queen terus ngajarin Queen main piano. Kan kamu janji sama Queen buat les piano sama Arka. Terus pas dia mau pulang aku cegah, kasihan kan lagi mendung taunya udah hujan aja. Ya sekalian aku ajak dia makan malam sama kita. Ya hitung-hitung ini balas budi karena dia udah tolongin aku, Mas. Oh gitu, ya udah. Arka sama Aili ngapain, Mas? Wah bahaya nih. Ngapain sih sayang kamu mikirin mereka? Suka-suka mereka lah, mereka masih muda. Lebih baik si Arka sama Aili daripada ngintilin kamu terus. Kan mereka belum nikah, Mas. Jangan dong. Udah, ngapain sih mikirin mereka ngapain? Lebih baik kamu pikirin nanti kamu mau hangatin aku pakai apa, goda Kinan. Pakai pisang goreng, Mas. Celetuk Dira. Hah? Pisang goreng? Kata Kinan. Iya, lah. Aku buatin kamu pisang goreng sama martabak manis, kan cocok Mas hujan-hujan gini, kata Dira pura-pura polos. Kan, aku pinginnya hangat yang lain, sayang, goda Kinan dengan nada manja. Udah, Mas Jangan godain terus, ayo kita makan. Aku udah lapar, Mas. Hehe iya sayang, kata Kinan sambil mengusap kepala istrinya dengan lembut. Mereka semua sudah berkumpul di meja makan. Mata Kinan menatap tajam ke arah Arka. Sedangkan Arka memilih cuek dengan sikap Kinan. Melihat ketegangan di ruang makan, Dira merasa kurang nyaman. Ayo, kita makan. Keburu dingin lo ya. Aili, Arka ayo makan nggak usah sungkan. Kata Dira membuka pembicaraan. Mas, kamu diambilin apa? Tanya Dira pada suaminya. Aku mau ayam sama telur dan sayurnya aja sayang. Dira pun menuruti dan mengambilkan apa yang diinginkan oleh suaminya itu. Queen, mau apa, sayang? Tanya Dira dengan lembut. Sama kayak papa aja, Ma. Jawab Queen. Aili dan Arka masih diam, menunggu Dira selesai melayani suami dan anaknya. Ayo, dong. Masak dilihat aja. Iya, Kak. Jawab Aili. Arka kamu mau apa? Tanya Aili yang berusaha melayani Arka seperti Dira. Aku mau ayam aja. Jawab Arka. Aili lalu mengambilkan Arka ayam yang telah dibumbu kecap oleh Dira. Aili tersenyum bahagia karena Arka menerima perhatiannya. Aku merasa makan bersama dengan kakak ipar, Arka, bisik Aili pada Arka. Set, nggak usah banyak omong diam aja kamu, balas Arka sambil bisik-bisik. Oh ya, Aili nanti kamu tidur sama Queen aja ya. Bahaya kalau kalian satu ranjang, celetuk Dira. Iya, Kak. Nggak apa-apa kok. Terima kasih ya, Kak Dira, Pak Kinan sudah kasih tumpangan dan nginep sini. Ya mau nggak mau, hujan juga belum reda Aili, sahut Kinan. Queen seneng deh, Ma. Rumah kita jadi ramai ada Kak Arka sama Aili. Queen nggak kesepian. Makan malam kita juga lebih lengkap. Iya, sayang. Mama juga seneng kok. Makasih ya, Kak Dira udah baik sama aku. Aku di sini benar-benar seperti memiliki keluarga baru, kata Arka. Udah nggak usah modus kamu Arka, untung aku orangnya sabar, sahut Kinan dengan ketus. Arka hanya tersenyum melihat sikap kakak iparnya itu. Arka sungguh bahagia, bahwa Kinan amat sangat mencintai dan menjaga Dira, kakak kandungnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah selesai makan malam, Arka menantang Kinan untuk bermain kartu.
Kartu domino. Karena nggak mau dianggap pengecut, akhirnya Kinan menerima tawaran dari Arka. Mereka kini berkumpul di ruang tengah. Gini nih, Kak. Kalau yang kalah harus mau dibedakin ya, kata Arka yang membuat peraturan. Setuju. Sahut Dira dengan semangat. Sayang, apaan sih kamu? Malah dukung Arka. Mas, nggak apalah, sekali-kali main beginian seru. Buat refreshing, penghilang stres mas. Iya, Pak Kinan. Arka jago banget lo main kartunya, sahut Aili. Oke, aku terima tantangan kamu Arka. Oke, Kak Dira tolong bantu kocok kartunya ya, biar adil. Pinta Arka pada Dira. Dira pun memenuhi permintaan Arka, lalu membaginya untuk Kinan dan Arka. Arka dan Kinan mulai bermain. Arka tersenyum karena sepanjang permainan, Arka selalu beruntung sedangkan Kinan sebaliknya. Kinan kesal dan mengacak-acak rambutnya. Setelah cukup tegang babak pertama dimenangkan oleh Arka. Hahaha, aku menang, Kak. Waktunya bedakin Kak Kinan nih, kata Arka dengan senyum penuh bahagia. Arka lalu mengoleskan bedak powder yang sudah diberi air hingga mengental ke wajah Kinan. Arka mencelupkan 5 jarinya lalu mengoleskan pada kening Kinan. Maaf ya, Kak, kata Arka. Maaf, apa yang maaf? Udah ayo lanjut, abis ini aku pasti balas kamu, kata Kinan penuh dengan dendamnya. Dan setelah pertandingan sengit, babak kedua dimenangkan oleh Kinan. Tuh, kan menang aku. Katanya jago, mana? Ledek Kinan. Sekarang giliran aku buat bedakin kamu. Imbuh Kinan menyeringai. Kinan meletakkan 5 jarinya lalu mengoleskan bedak ke seluruh wajah Arka. Kini wajah Arka tertempel cap 5 jari Kinan. Kinan pun tertawa puas melihat wajah Arka. Begitu pula dengan Aili dan Dira. Gimana masih mau lanjut? Tanya Kinan. Lanjutlah, Kak. Jawab Arka penuh dengan keyakinan. Babak ketiga kali ini Arka yang menang. Arka bersorak sambil berdiri dengan penuh kemenangan. Arka lalu mengoleskan bedak pada Kinan, mengikuti cara Kinan saat mengoleskan bedak pada Kinan, mengikuti cara Kinan saat mengoleskan bedak ke wajahnya. Kinan pun begitu kesal dan minta permainan dilanjutkan. Dira dan Aili pun tertidur di sofa, menunggu Kinan dan Arka yang tak kunjung selesai bermain domino. Sedangkan Queen sudah tidur bersama Sari. Mereka asyik bermain dan saling balas mengoleskan bedak hingga jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Arka dan Kinan pun mulai menguap dengan wajah mereka yang sudah penuh dengan olesan bedak warna putih. Kak, capek nih. Udah jam 1. Aku ngantuk. Kata Arka. Iya, nih. Nggak kerasa ya. Kinan menoleh ke arah Dira yang sudah tertidur begitu pula dengan Arka yang menoleh ke arah Aili. Mereka udah tidur. Udah, aku ke kamar dulu ya. Kasihan istri aku. Kata Kinan. Iya, Kak. Jawab Arka. Kinan lalu menggendong Dira dan membawanya ke kamar. Setelah membaringkan Dira, Kinan mencuci wajahnya lalu tidur bersama istrinya. Gara-gara si Arka, batal dapat kehangatan, gerutu Kinan lalu memasukkan tubuhnya ke dalam selimut sambil memeluk istrinya. Sedangkan Arka masih di bawah membereskan kartu lalu mencuci wajahnya di wastafel. Lalu Arka menggendong Aili ke kamar tamu. Dengan tanpa sadar, Arka ikut berbaring di samping Aili. Arka terkejut, Aili tiba-tiba memiringkan tubuhnya lalu merangkul Arka seperti merangkul guling. Mata Arka yang kantuk, seketika terbelalak dengan tangan Aili yang melingkar di tubuhnya. Aili begitu pulas dan nyenyak.
Arka membenarkan posisi Aili dengan pelan. Arka lalu memiringkan tubuhnya, menatap Aili yang tengah tertidur. Arka menatap dalam wajah gadis yang selalu mencintainya. Kalau tidur gini cantik juga, gumam Arka dalam hati. Arka lalu teringat kejadian di kamar ini tadi, saat Aili hanya mengenakan Namun Arka mencoba menjernihkan pikirannya lalu memejamkan matanya dan tidur. Tak lupa Arka menaruh guling di tengah sebagai pembatas untuk berjaga-jaga karena takut jika ia tiba-tiba hilang kendali.